Pengendara motor gede saat ini berada di Polda Jawa Barat. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun saksi. Setelah pelaku menyerahkan diri ke Mapolres Ciamis, saat ini pelaku berada di Mapolda Jawa Barat. Kasus tabrak lari yang melibatkan santri di Ciamis dan pengendara moge saat ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan barang bukti, yakni motor gede dan sepeda motor korban. Pengendara motor gede yang sempat kabur usai menabrak seorang santri di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi kini tengah memeriksa pelaku. Harley, bantuan yo! Bantuan korban yo! Bantuan korban tak! Bantuan tak! Santri di Ciamis ditabrak pengemudi motor gede hingga mengalami luka. Korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Akibat luka yang cukup serius, korban kini mendapat perawatan di rumah sakit. Insiden kecelakaan ini sempat membuat warga sekitar marah dan turun ke jalan. Warga bahkan sempat menghadang rombongan moge lainnya, namun tak ada satupun dari mereka yang berhenti. Kabarnya, pengendara moge tersebut telah menyerahkan diri ke Mapolres Ciamis. Polisi terus mengusut kecelakaan yang menyebabkan seorang santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin di Ciamis terluka. Polisi kini tengah memeriksa pengendara moge yang menabrak santri beserta barang bukti moge. Polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban. Yang pengendara yang sudah teridentifikasi telah dan sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Ciamis ya? Di Polres Ciamis. Jadi semua pengendara sudah teridentifikasi dan sudah terperiksa. Untuk saat ini kami masih menghimpun saksi-saksi yang lain. Jadi belum ada penetapan ya? Belum ada penetapan. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin angkat bicara. Menurutnya, kejadian tabrak lari yang dialami santrinya harus diusut secara tuntas agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Mohon ya kasus ini diusut secara tuntas dan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kejadian ini bukan hanya satu kali dan setiap tahun kemarin ada korban, bahkan tadi melihat berita ada lagi malah hari ini katanya, mungkin sudah mendengar ya di daerah Kalpagenap apa di mana ya, supaya menjadi menjadi pelajaran, menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi. Karena kok bisa jadi terus menerus gitu ada aja gitu kejadian gitu. Guna mengungkap penyebab kecelakaan ini, polisi menggelar olah TKP di lokasi kejadian dengan menerjunkan tim traffic accident analis Polda Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Yang bersangkutan saat itu tidak menyadari bahwa kendaraan yang disenggol itu jatuh, sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Namun demikian, setelah tahu bahwa kasus ini cukup viral di masyarakat, akhirnya yang bersangkutan datang menyerahkan diri ke Polres Ciamis pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat atau habis sholat subuh. Ya. Jadi ini rekan-rekan sekalian, namun demikian yang perlu kita jelaskan bahwa terhadap yang bersangkutan tetap kita proses lanjut dengan kita kenakan pasal 310 dengan 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian penjelasan singkat saya. Mungkin ada yang tanyakan. Kondisi terakhir korban ini masih di rumah sakit, tapi tadi kita dapat informasi sudah bisa jalan-jalan. Berarti pelaku bukan anggota HDCI apa gimana? Beliau ini tidak masuk dalam komunitas manapun, hanya sekedar penyalur hobi saja, motor besar, ya motor gede. Datang ke Pangandaran untuk meramaikan simpatisan, tapi tanpa undangan. Ya. Berapa motor saat itu dan rombongan? Ya. Yang tidak rombongan. Sama pelaku ini. Ada berapa motor kali itu? 16 motor. 16 motor. Ya. simpatisan semua itu. Ya, simpatisan tanpa undangan. Dan ini apakah ada yang klub motor ini mobil ini dengan kejadian yang waktu itu menabrak dua anak ini? Oh enggak, beda. Enggak ada kaitan, dari kaitan yang almarhum Hasan Hussein ya. Enggak ada kaitan, Ya. Penegasan aja berarti statusnya adalah tersangka ya? Ya, tersangka. Ya. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemarin izin
Ada dua kasus lain hampir yang sama kalau nggak salah di Majalengka dan Tasik. Apakah sudah ada laporan atau belum? Tunggu. Yang kita bahas sekarang Ciamis ya. Untuk Majalengka sama Mar tadi. Tasik saya malah belum dapat laporan. Ya, kita fokus ke Ciamis saja dulu. Status pekerjaannya apa? Ya, wira swasta. Wira swasta. Yang bersangkutan tinggal atau berdomisili di Jakarta. Berapa tahun ya? 55 tahun. 55 tahun. Izin komandan Cukup? terkait pelaku yang Mana yang nanya nih? yang mempertanggungjawabkan yang diperbuatnya, apakah ada tunjangan kepada keluarga korban? Ya, sejauh ini kita monitor sudah ada ya pendekatan-pendekatan kepada pihak keluarga. Ya, itu silakan saja. Ya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau aku naik sama Pak Ibrahim aja. Pastikan Saya sudah sampaikan, pengendara motor gede dengan merek Piaggio Guzigel 1400 cc. Inisialnya adalah T. Umur 55 tahun, domisili di Jakarta. Ya. Oke? Clear? Clear ya? Oke, terima kasih sekalian atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Sudah. Izin live. Oh nggak usah. Oh cukup katanya Pak. Baik, kita akan menyapa rekan kami yang berada di Mapolda Jawa Barat, rekan Ninda Destiani, untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kecelakaan pengendara moge yang menabrak seorang santri di Ciamis, Jawa Barat. Ninda, apakah hingga saat ini pengendara moge ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ada beberapa kawan-kawan yang memang punya hobi sama. Baik, selamat siang Jono dan juga saudara, terkait kasus update dari tabrak lari yang dilakukan oleh oknum pengendara motor gede yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2023 ini. Korbannya adalah santriawan yang berada di Pondok Pesantren Ciamis. Memang saat ini kasus ini langsung diusut oleh Ditlantas Polda Jabar. Kami masih belum mengetahui status pastinya apa dari pelaku. Namun memang ini pelaku ini terancam untuk hukuman 3 tahun penjara begitu. Juno dan juga saudara. Adapun kronologinya pada saat peristiwa ini terjadi, korban ini yang ternyata memang saat akan menjalankan berkendara ke arah Pangandaran. Namun saat itu pada saat korban menabrak, maksud kami pada saat pelaku menabrak korban itu memang pelaku ini tidak mengetahui adanya korban yang terjatuh, yang mana santri itu sempat terjatuh hingga mengalami luka dan lecet di bagian kepala hingga di bagian kaki, yang mana korban juga sempat langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dari Ciamis tersebut, dan kemudian korban dibawa ke rumah sakit di Tasikmalaya untuk menjalani perawatan karena sempat mengalami muntah darah begitu. Tadi juga kami sudah mendengar konferensi langsung di Ditlantas Polda Jabar bahwasanya memang saat ini pelaku yang menjadi oknum pengendara motor gede sudah diamankan dan untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik begitu, Juno dan juga saudara. Saat ini juga hadir motor gede ini yang dipakai oleh pelaku saat kejadian peristiwa di Ciamis, juga setelah hadir juga diadakan motor dari korban di Ditlantas Polda Jabar. Juno. Baik, Ninda, untuk saat ini apakah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan mengapa saat kejadian akhirnya pelaku sempat melarikan diri setelah menabrak seorang santri? Ya, baik Juno dan juga saudara, memang ini pada saat kejadian pelaku ini tidak mengetahui bahwa korban ini terjatuh dari motor, maka yang dilakukan oleh pelaku ini sempat melanjutkan perjalanannya, yang mana dia berbarengan dengan pengendara moge lainnya yang ada sekitar 5 moge berjalan langsung ke Pangandaran begitu. Dan setelah kasus ini terkuak oleh media begitu, kemudian banyak mengetahui pelaku saat itu juga menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian yang ada di Ciamis, lalu dipindahkan ke pihak Ditlantas Polda Jabar karena memang ini berkaitan dengan kasus lalu lintas yang berada di Ciamis begitu, Jono dan juga saudara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara.